mendidik anak. Kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan moral anak. Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya diarahkan pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan hati yang lembut, empati, dan kepekaan terhadap sesama. Kasih sayang menjadi dasar dalam seluruh proses pendidikan, karena melalui kasih sayanglah anak merasa aman, dicintai, dan dihargai sehingga tumbuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Makna dan hakikat dari kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan cinta yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan membawa kebaikan bagi orang lain. Dalam pendidikan Islam, kasih sayang bukan hanya emosi, tetapi sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dan orang tua. Melalui kasih sayang, anak belajar mengenai cinta, kepedulian, dan kebijakan sebagai dasar pembentukan akhlak. Pentingnya kasih sayang dalam pendidikan anak. Kasih sayang berperan penting dalam perkembangan emosional anak. Anak tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan perhatian akan lebih mudah menerima bimbingan dan meniru perilaku positif. Sebaliknya, kurangnya kasih sayang akan menimbulkan perasaan takut, cemas, dan rendah hati. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan kasih sayang akan menumbuhkan generasi yang berkarakter lembut dan berakhlak mulia. Keteladanan dari Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya kasih sayang dalam kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam mendidik anak dengan penuh kelembutan dan cinta. Beliau menunjukkan bahwa pendidikan yang berhasil tidak hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus disertai kelembutan dan ketulusan hati. Dasar Al-Quran tentang kasih sayang. Dasar kuat tentang pentingnya kasih sayang terhadap dasar Al-Quran Al-Isra ayat 23-24 yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam ayat tersebut, Allah juga mencontohkan bagaimana anak seharusnya mendoakan orang tua dengan ucapan, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagai mereka telah mendidikku ketika kecil." Ini menjadi pedoman bahwa kasih sayang bersifat timbal balik dalam keluarga. Makna ayat Al-Isra. Ayat tersebut mengandung dua pesan penting. Pertama, kewajiban untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, penegasan bahwa kasih sayang adalah dasar utama dalam hubungan keluarga. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan kasih sayang sebagai fitrah manusia yang menimbulkan kelembutan, empati, dan rasa saling menghargai antara orang tua dan anak. Hadis tentang kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, menjadi teladan utama dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa beliau adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak. Nabi SAW sering mencium dan memeluk putra Ibrahim dengan penuh cinta dan kelembutan. Sikap beliau menunjukkan bahwa kasih sayang harus diekspresikan secara nyata, bukan secara diucapkan. Teladan Rasulullah dalam pendidikan. Dalam hadis, Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali, lalu ada sahabat yang berkata bahwa ia tidak pernah mencium anak-anak. Rasulullah menjawab, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayang. Hadis ini mengajarkan bahwa kasih sayang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti pelukan, perhatian, dan sentuhan lembut. Hal ini penting bagi perkembangan emosional anak agar tumbuh dalam rasa aman dan cinta. Kasih sayang sebagai metode penelitian. Dalam Islam, kasih sayang bukan hanya nilai moral, tetapi juga metode efektif dalam mendidik. Anak akan lebih mudah memahami dan meniru perilaku baik ketika diajarkan dengan pendekatan kasih sayang. Kasih sayang menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik peserta didik sehingga nilai-nilai akhlak dalam
tertanam secara alami tanpa paksaan atau rasa. Bentuk implementasi dalam pendidikan. Kasih sayang dalam pendidikan dapat diterapkan dengan memberikan perhatian penuh kepada anak. Pendidik dan orang tua hendaknya mendengarkan setiap keluh kesah anak, menghargai pendapat mereka, serta tidak menggunakan kekerasan verbal maupun fisik. Pendekatan lembut jauh lebih efektif dibanding ancaman, karena membuat anak merasa aman dan dihargai. Selain itu, kasih sayang juga diwujudkan melalui sentuhan positif seperti pelukan, pujian, dan doa. Orang tua harus menjadi teladan dalam sikap lembut dan empati. Mereka perlu menunjukkan cinta melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Anak yang sering menerima perhatian dan dukungan emosional akan tumbuh menjadi pribadi yang hangat dan percaya diri. Peran doa dan keteladanan. Doa juga merupakan bentuk kasih sayang yang sangat kuat. Dengan mendoakan anak, orang tua menunjukkan kepedulian spiritual yang mendalam. Selain itu, keteladanan sangat penting. Anak meniru sikap lembut, sabar, dan penyayang yang ditunjukkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan melalui teladan akan lebih membekas dibanding nasihat semata. Dampak kurangnya kasih sayang. Pendidikan tanpa kasih sayang dapat menimbulkan dampak negatif seperti anak menjadi keras hati, sulit berempati, dan kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Anak-anak seperti ini cenderung memiliki perilaku agresif dan sulit menerima nasihat. Sebaliknya, pendidikan yang dilandasi kasih sayang akan menghasilkan generasi berakhlak, beriman, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, kasih sayang adalah inti dari pendidikan Islam. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa pendidikan sejati harus berlandaskan cinta, kelembutan, dan doa. Melalui kasih sayang, orang tua dan guru dapat membentuk karakter yang beriman, berakhlak, dan berjiwa sosial tinggi. Pendidikan yang dipenuhi kasih sayang akan melahirkan generasi yang lembut hatinya, kuat imannya, dan siap menjadi penerus umat yang beradab.